Halo anak-anak di Bapak kelas 11, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat Paskah juga buat anak didik Bapak. Ya, semoga di hari Paskah ini kita saling memaafkan dan juga terlebih di hari Paskah ini semua segala perbuatan kita yang tidak berkenankan oleh Tuhan itu dihapuskan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dilakukan secara masing-masing. Oke, selanjutnya Bapak akan mengajari kalian tentang akses internet. Nah, dalam akses internet ini, sini kalian akan mempelajari tentang apa-apa saja fasilitas internet dan perangkat-perangkat untuk akses internet. Nah, jadi untuk judul hari ini adalah langkah awal menuju dunia informasi dan komunikasi global. Mari kita lihat. Jadi tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menunjukkan perangkat keras dan fungsinya untuk keperluan akses. Yang kedua adalah mengidentifikasi sistem yang digunakan untuk akses internet. Nah, oke, selanjutnya. Nah, jadi internet ini ya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada pengertian internet, latar belakang, manfaat, dan fasilitas layanannya. Jadi keempat subkategori dalam pengenalan internet ini ada 4. Nah, yang berikutnya ada perangkat komputer untuk akses internet. Jadi apa saja perangkat untuk akses internet ini kita ulas menjadi 4 subkategori, yaitu ada hardware, komponen hardware tambahannya, softwarenya, dan pengkabelannya. Oke, kita kembali ke mengenai apa itu internet. Nah, kita klik di sini untuk masuk ke pengertian internet. Mari kita lihat. Nah, jadi internet ini ya ada 2 macam penulisan. Internet dengan huruf I besar adalah jaringan komputer global atau bersifat mendunia yang berisikan informasi serta sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video, dan teks. Sedangkan internet dengan huruf I kecil adalah hubungan antara 2 jaringan komputer atau lebih untuk keperluan komunikasi dan informasi. Nah, jadi melalui internet ini, informasi-informasi dari manapun asalnya dapat kita hadirkan ke dalam komputer di hadapan kita dengan cepat, mudah, dan murah. Proses komunikasi pun dapat kita lakukan dengan orang dari berbagai negara di seluruh dunia dengan cepat, mudah, dan murah pula. Dengan adanya internet ini, waktu dan batas antar negara di dunia seolah-olah semakin kabur atau maya. Sehingga muncul istilah internet adalah dunia maya. Nah, jadi ini nak ya, internet ini adalah ya sering kita sering adalah dunia maya. Maka pergunakanlah internet itu sebaik mungkin karena kita sudah dapat menjangkaunya ke negara manapun. Nah, latar belakang internet. Cikal bakal internet adalah ARPANET, sebuah jaringan eksperimen berbasis komunikasi data milik pemerintah Amerika Serikat yang didirikan pada tahun 1969. Tujuan ARPANET adalah untuk menghubungkan para riset atau periset atau peneliti ke pusat-pusat komputer sehingga mereka bisa bersama-sama memanfaatkan sarana komputer untuk keperluan penelitian mereka. Kegiatan ini disponsori oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat bersama dengan lembaga Advanced Research Projects Agency atau ARPA. Nah, pada tahun 1980-an, ARPANET terpecah menjadi 2 jaringan, yaitu ARPANET dan MILNET atau jaringan militer. Nah, jadi kedua yang tersebut ini masih tetap berhubungan sehingga komunikasi antar jaringan tetap dilakukan. Jadi pada bulan Maret 1990 ARPANET secara resmi dibubarkan
ya. Nah, pada saat itulah NSFNet dibangun dari dan berbagai jaringan internasional dari berbagai negara seperti Australia, negara-negara Skandinavia, Inggris, Prancis, Jerman, Kanada, serta Jepang segera bergabung dan atau dihubungkan ke NSFNet. Pada saat ini, pemakaian internet sudah bukan murni untuk riset saja, tetapi mencakup kegiatan sosial, komersial atau bisnis, pendidikan, budaya, dan lain-lain. Nah, bisa kalian tahu ya, penggunaan internet ini sudah kita lihat digunakan untuk jadi kegiatan sosial kita atau media sosial, untuk bisnis juga, untuk pendidikan juga, untuk kegiatan-kegiatan budaya, untuk promosi, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu dia. Oke, next. Nah, jadi manfaat internet, ya, supaya kalian ketahui, manfaat internet itu adalah ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam internet. Manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. Aktivitas bisnis dan administrasi pemerintahan menggunakan sistem informasi dan komunikasi dalam internet karena terbukti mampu menghemat biaya distribusi dan biaya alat-alat tulis. Sebagai contoh, koran atau berita dalam internet atau online news, pengumuman penerimaan pegawai negeri sipil atau PNS, brosur, jurnal, dan lain-lain. Nah, ini juga salah satu dalam tes penerimaan nantinya kalian untuk SNMPTN, ya, UTBK ataupun SBMPTN, nanti kalian sudah menggunakan sistem chat, computer assessment test, ya, ataupun juga bisa di ujian tertulis berbasis komputer. Itu dia. Jadi sudah menggunakan internet dan komputer, ya. Nah, yang kedua adalah sebagai media komunikasi, promosi dalam dunia bisnis. Misalnya, pengenalan pemesanan produk elektronika, image company, dan sebagainya. Jadi banyak ya, nak ya. Jadi kalau untuk bisnis juga ada itu misalnya Shopee, Lazada, itulah ya, website e-commerce ya, banyak. Oke, lanjut kita ke fasilitas layanan dalam internet. Jadi, berbagai fasilitas yang ada dalam internet merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada seluruh pengguna internet. Ya, segala hal yang dapat diakses dengan internet melalui berbagai fasilitas pelayanan sebagai berikut, yaitu adalah layanan World Wide Web, ya, dan layanan electronic mail. Jadi layanan World Wide Web ini merupakan sebuah proyek hipermedia yang dikembangkan dengan mengaitkan berbagai informasi global melalui hypertext dan memiliki kemampuan mengaitkan situs FTP serta jenis server lainnya. FTP ini adalah File Transfer Protocol, ya. Dengan perkembangan program browser yang semakin canggih, hypertext ditulis dalam format HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Itu dia. Perkembangan itu memungkinkan World Wide Web atau www untuk menggunakan fasilitas lain seperti email ataupun newsgroup, sehingga World Wide Web menjadi lebih diminati dibandingkan dengan program yang lainnya. Penggunaan World Wide Web ini sangat mudah untuk dijalankan dengan menggunakan berbagai browser seperti Internet Explorer, ada Mozilla Firefox, Google Chrome, dan sebagainya, ya. Kita masuk ke layanan electronic mail. Nah, jadi layanan electronic mail ini, ya, bisa kita lihat adalah layanan berupa pesan teks yang diketikkan lewat keyboard yang kemudian dikirim ke pemakai lain. Sama halnya dengan surat biasa. Email membutuhkan alamat yang jelas agar sampai ke tujuan. Email memberikan keleluasan kepada pemakai untuk tidak hanya mengirimkan pesan teks atau tertulis saja, namun dapat menyertakan file gambar serta program-program lainnya. Program-program yang digunakan untuk email yaitu antara lain ada Gmail, Yahoo, Microsoft Outlook, ada
Layanan chatting juga ada MIRC. MIRC ini dulunya pada zaman saya masih sekolah ini masih digunakan, tetapi ini sudah ditinggalkan, ya. Ada juga Yahoo Messenger, itu juga sudah banyak orang meninggal karena perkembangan dunia sekarang, media ataupun aplikasi-aplikasi yang terpopuler saat ini sudah banyak yang lebih berkembang. Nah, untuk layanan elektronik mail ini, ya, juga ada layanan net meeting. Nah, jadi net meeting ini adalah salah satu pelayanan konferensi yang menghubungkan antara pemakai satu dengan pemakai lain. Adapun layanan net meeting ini dengan cara mengetikkan kata-kata dalam bentuk teks menggunakan suara seperti pada saat kita menelpon, bahkan berbicara sekaligus melihat gambar lawan melalui modus grafik dengan alat yang dinamakan adalah video phone. Jadi layanan meeting ini programnya yaitu adalah Microsoft Internet Meeting. Ya, ini sepertinya sudah tidak digunakan orang lagi ya, karena memang pertama kali dikeluarkan oleh Microsoft. Ada Google Meet yang sering kita gunakan dalam pembelajaran kita ya. Ada Zoom juga ya. Zoom yang sering kita gunakan juga di sekolah, dan juga Skype ya. Skype itu sama penggunaannya dengan Google Meet dan Zoom. Nah, jadi begitu banyaknya layanan net meeting ini yang bisa melakukan video conference, dan serta yang sering kita gunakan pada saat pandemi ini adalah layanan Google Meet dan Zoom secara melakukan tatap muka secara virtual. Nah, jadi memang aplikasi-aplikasi atau program ini sangat membantu kita dalam proses pembelajaran jarak jauh ini ataupun PJJ. Nah, semoga di tahun ajaran baru nanti Bapak harapkan dan kita semua harapkan memang kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sampai sini dulu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk next time kita akan mempelajari tentang perangkat komputer untuk akses internet, dan kita juga akan mempelajari tentang apa saja peralatan-peralatan untuk akses internet ini. Jadi untuk itu Bapak mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.